Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat? Apa sudah disiapkan buku-bukunya? Yuk kita baca doa dulu sebelum belajar ya, agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Hari ini kita akan belajar mengenal lambang dan menentukan nilai tempat bilangan 41 sampai 99. Pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran matematika KD 3.2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah 1, kalian dapat menghitung bilangan 41 sampai dengan 99 dengan benar. Dan yang kedua, kalian dapat menuliskan lambang bilangan 41 sampai dengan 99 dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menentukan nilai tempat, satuan dan puluhan bilangan terdiri atas dua angka dengan benar. Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah pepaya. Benny suka makan buah apel. Yuk kita mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini ya. Banyaknya apel ada 44 buah. Lambang bilangan 4 dan 4 ditulis 44. Sekarang ayo kita hitung berapa banyak pisang berikut ya. Di situ sudah dikelompokkan menjadi 10-10. Puluhannya ada 4, jadi 40. Satuannya di situ ada 9. 40 ditambah 9 sama dengan 49. Jadi banyaknya pisang adalah 49 buah. Lambang bilangan 4 dan 9 ditulis 49. Kemudian banyaknya pepaya ada berapa ya di sini? Kita hitung sama-sama ya anak-anak hebat. Kira-kira ada berapa banyak pepaya di situ? Di situ sudah dikelompokkan menjadi 10-10. Puluhannya ada 6, jadi 60. Satuannya ada 5. 60 ditambah 5 sama dengan 65. Banyaknya pepaya adalah 65 buah. Lambang bilangan 6 dan 5 ditulis 65. Sekarang yuk kita tuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini ya. Yang pertama ada lambang bilangan 5 dan 7. Ditulis atau dibaca bilangan berapa ya ini? Tepat sekali, ditulis 57. Yang kedua ada soal ditulis 43. Kira-kira lambang bilangannya berapa ya? Betul sekali, lambang bilangannya yaitu 4 dan 3. Ditulis 43. Dan yang terakhir ada lambang bilangan 5 dan 2. Ditulis 52. Sekarang isilah titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Nanti di rumah kalian bisa gunting dan tempelkan lambang bilangan pada tempat yang benar ya anak-anak hebat. Yang pertama ada lambang bilangan 4 dan 1. Kita baca 41. Selanjutnya 42. Kemudian 43. Selanjutnya 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak hebat untuk membaca lambang bilangan dan mengisinya. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Anak-anak hebat, setiap angka penyusun sebuah bilangan memiliki nilai yang berbeda-beda.
Perhatikan contoh berikut ya. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan, dan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan 40-an ditambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan, 7 menempati tempat satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat adalah sebagai berikut. Lambang bilangan 4 dan 7 ditulis 47. Di situ gambar yang pertama ada 40-an dan gambar yang kedua ada 7 satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 4 menempati puluhan, 7 menempati satuan. Yuk, sekarang kita melengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan ya anak-anak hebat. Kemudian nanti kalian warnai kotak-kotak sesuai bilangan. Nomor 1 ada bilangan 66. Lambang bilangan 6 dan 6 ditulis 66. Kita perhatikan kotak yang pertama ya anak-anak hebat. Kotak yang pertama di situ berapa puluhan ya? Tepat sekali, yaitu 60-an. Jadi, di situ kita warnai semua. Kemudian, satuannya ada berapa ya? Satuannya ada 6. Jadi, kita warnai 6. Jadi, 66 sama dengan 60 ditambah 6. 6 menempati puluhan dan 6 menempati satuan. Yang kedua ada lambang bilangan 7 dan 5. 7 dan 5 ditulis 75. Kita perhatikan kotak puluhannya dulu ya anak-anak hebat. Kira-kira berapa puluhankah di situ? Ingat ya anak-anak hebat, angka yang berada di depan menempati nilai tempat puluhan, sedangkan yang di belakang menempati nilai tempat satuan. Jadi puluhannya yaitu 7. Kemudian satuannya yaitu 5. Jadi 75 sama dengan 70 ditambah 5. 7 menempati puluhan, 5 menempati satuan. Dan yang terakhir ada lambang bilangan 8 dan 9. Ditulis 89. Perhatikan kotak yang pertama. Berapakah puluhannya di situ? Nah, di situ puluhannya adalah 8. Sedangkan satuannya yaitu 9. Jadi 89 sama dengan 80 ditambah 9. 8 menempati puluhan, 9 menempati satuan. Sekarang perhatikan soal berikut ini ya. Yang pertama ada bilangan 49. Kira-kira berapa puluhan dan satuannya ya? Saya bisa menjawabnya, Bu. Angka yang di depan adalah puluhan dan angka yang di belakang adalah satuan. Jadi jawabannya adalah 40-an dan 9 satuan. Wah, betul sekali. Bagaimanakah dengan soal berikut ini? Ada bilangan 53. Itu mudah sekali, Bu Indah. 53 sama dengan 50-an ditambah 3 satuan. Jawabanmu betul lagi. Soal berikutnya pada bilangan 76, angka 7 menempati nilai tempat berapa? Nilainya berapa ya? Wah, ini saya tidak bisa, Bu Indah. Apa Bu Indah bisa bantu saya? Baiklah, perhatikan di sini ya. Pada bilangan 76, angka 7 menempati nilai tempat puluhan. Jika ditanyakan nilai tempat, maka jawabannya bisa puluhan atau satuan. Sedangkan nilainya yaitu 70. Oh, jadi seperti itu ya, Bu Indah. Berarti di sini angka 6 menempati nilai tempat satuan, nilainya 6. Apa seperti itu, Bu Indah, jawabannya? Wah, tepat sekali. Selanjutnya, pada bilangan 95, angka 9 memiliki nilai berapa ya?
Yang ini saya bisa, Bu. Angka 9 memiliki nilai 90 dan angka 5 memiliki nilai 5. Jawabanmu betul sekali. Anak-anak hebat, nanti di rumah kalian bisa membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nanti dadu tersebut bisa kalian mainkan bersama ayah atau bunda di rumah ya. Bisa juga bersama dengan kakak atau adik. Selamat mencoba anak-anak hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat. Apa sudah disiapkan buku-bukunya? Yuk kita berdoa dulu ya sebelum belajar, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran matematika KD 3.3. Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menentukan kumpulan objek yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan benar. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan bilangan lebih dari dan kurang dari dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat mengurutkan bilangan dari kelompok benda yang banyaknya 41 sampai dengan 99 dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat mengurutkan bilangan dari 41 sampai 99 dengan benar. Anak-anak hebat, hari ini Benny pergi ke kebun binatang. Benny berjalan menuju kandang harimau. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Pada gambar tersebut ada 9 ekor harimau. Kemudian 13 ekor beruang dan 40 ekor burung. Coba perhatikan gambarnya di situ ya anak-anak hebat. Kira-kira hewan yang paling banyak yang mana ya? Tepat sekali, hewan yang paling banyak adalah burung. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah harimau. Coba perhatikan lagi gambarnya ya anak-anak hebat. Dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Jadi urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Yuk sekarang perhatikan gambar berikut ya. Gambar yang pertama ada 35 ekor ulat. Kemudian 15 ekor kupu-kupu dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah, kira-kira mana ya hewan yang paling banyak? Perhatikan lagi gambarnya ya anak-anak hebat. Di situ sudah dikelompokkan menjadi 10-10. Pada gambar ulat puluhannya ada 3, sedangkan pada gambar kupu-kupu puluhannya ada 1, dan pada gambar ikan puluhannya ada 4. 4 lebih besar dari 3 dan 1. Jadi di situ hewan yang paling banyak adalah ikan, sedangkan hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Titik-titik-titik lebih banyak dari ulat. Kira-kira
hewan apakah yang lebih banyak dari ulat ya? Tentu saja di sini ikan lebih banyak dari ulat. Selanjutnya, kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Jika kita urutkan dari hewan yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Selanjutnya, Bu Indah punya gambar 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Perhatikan di situ gambarnya ya anak-anak hebat. Pada gambar ayam, puluhannya ada 3. Pada gambar bebek, puluhannya ada 5. Sedangkan pada gambar jerapah tidak ada puluhannya, hanya ada satuan. Satuannya yaitu 6. Jadi di situ hewan yang paling banyak adalah yang paling banyak puluhannya ya. Tentu saja jawabannya adalah bebek. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah jerapah. Titik lebih banyak dari ayam. Kira-kira yang lebih banyak dari ayam apa ya anak-anak hebat? Tentu saja jawabannya yaitu bebek. Bebek lebih banyak dari ayam. Sedangkan jerapah lebih sedikit dari ayam. Jika kita urutkan dari hewan yang paling banyak adalah bebek, ayam, dan jerapah. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, dan bebek. Untuk soal nomor 3 bisa kalian kerjakan sendiri di rumah ya anak-anak hebat sebagai latihan. Sekarang Bu Indah punya beberapa bilangan. Perhatikan di situ bilangannya ya. Ada 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Bilangan yang paling banyak adalah kira-kira bilangan yang paling banyak yang mana ya anak-anak hebat? Perhatikan puluhannya ya, kita cari puluhannya yang paling besar. Di situ puluhannya yang paling besar yaitu angka 9. Jadi bilangan yang paling banyak adalah 91. Sedangkan bilangan yang paling sedikit yaitu 64. Urutan bilangan dari yang paling banyak adalah, untuk mengurutkan bilangan dari yang paling banyak adalah kita bandingkan dulu angka puluhannya. Jika angka puluhannya sama, maka kita bandingkan angka satuannya. Nah, di sini kita cari angka puluhan yang paling besar ya. Jadi, urutan bilangan dari yang paling banyak adalah 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, dan 64. Sedangkan urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah 64, 67, dan 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian untuk membandingkan bilangan 2 angka? Bandingkan terlebih dahulu angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhan sama, bandingkan angka satuannya. Perhatikan contoh berikut ya. Isilah titik-titik dengan kata lebih dari atau kurang dari. Di situ ada bilangan 45 dan 65. Kita bandingkan terlebih dahulu angka pada puluhannya ya. Pada bilangan 45, puluhannya yaitu angka 4. Sedangkan pada bilangan 65, puluhannya yaitu angka 6. 4 kurang dari 6. Jadi 45 kurang dari 65. Selanjutnya ada bilangan 57 dan 42. Kita bandingkan dulu puluhannya ya anak-anak hebat. Pada bilangan 57 puluhannya yaitu 5. Sedangkan pada bilangan 42 puluhannya yaitu 4.
5 lebih dari 4. Jadi bilangan 57 lebih dari bilangan 42. Selanjutnya ada bilangan 79 dan 89. Lihat angka puluhannya ya. 7 kurang dari 8. Jadi bilangan 79 kurang dari bilangan 89. Berikutnya ada bilangan 66 dan 87. Perhatikan angka puluhannya ya. 6 kurang dari 8. Jadi bilangan 66 kurang dari 87. Nomor selanjutnya ada bilangan 98 dengan 43. Puluhannya ada angka 9 dan 4. 9 lebih dari 4. Jadi bilangan 98 lebih dari bilangan 43. Kemudian ada bilangan 77 dengan 75. Perhatikan angka puluhannya ya anak-anak hebat. Di situ puluhannya sama-sama angka 7. Jika angka pada puluhan sama, maka kita bandingkan satuannya. Satuannya di situ ada 7 dengan 5. 7 lebih dari 5. Jadi bilangan 77 lebih dari bilangan 75. Soal berikutnya bisa kalian kerjakan sendiri di rumah sebagai latihan ya. Anak-anak hebat, tahukah kalian kita dapat mengurutkan sekelompok bilangan dengan cara membandingkannya terlebih dahulu? Perhatikan contoh berikut ya. Urutkan bilangan 58, 42, 64, 60, 50 dari yang terbesar. Kita bandingkan terlebih dahulu angka pada tempat puluhannya ya anak-anak hebat. Ingat, jika angka puluhan sama, maka bandingkan angka satuannya. Pada kelompok bilangan tersebut, angka puluhan terbesar yaitu 6. Nah, di situ ada 2, 64 dan 60. Kita bandingkan satuannya. Satuannya 4 lebih besar dari 0. Jadi, bilangan terbesarnya adalah 64. Sedangkan bilangan terkecilnya adalah 42. Karena di situ puluhan yang paling kecil adalah angka 4. Jadi urutan bilangan dari yang terbesar adalah 64, 60, 58, 50, dan 42. Yuk kita urutkan bilangan berikut mulai dari yang terkecil ya. Yang pertama ada bilangan 47, 87, 67, 77, dan 57. Kita urutkan dari yang paling kecil, berarti kita mencari puluhannya yang paling kecil, yaitu 47, 57, 67, 77, dan 87. Soal yang kedua, jika kita urutkan dari yang terkecil, maka 45, 55, 65, 75, dan 85. Sekarang yuk kita urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar. Yang pertama ada bilangan 36, 76, 96, 56, dan 16. Jika diurutkan dari yang paling besar, maka kita cari pada angka puluhan yang paling besar, yaitu angka 9. Jadi di situ urutannya yaitu 96, 76, 56, 36, dan 16. Soal yang kedua ada bilangan 77, 64, 67, 72, dan 97. Jika kita urutkan dari bilangan yang terbesar, maka 97, 77, 72, 67, dan 64. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Masih semangat belajar dari rumah, anak-anak hebat? Ayo, disiapkan dulu buku-bukunya dan jangan lupa kita berdoa dulu sebelum belajar ya, agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar menjumlahkan dua bilangan. Pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran matematika KD 3.4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan caca dengan hasil maksimal 100 dengan bantuan benda konkret dengan benar. Dan yang kedua, kalian dapat menjelaskan cara penjumlahan dua bilangan caca dengan hasil maksimal 100 menggunakan benda konkret dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan caca dengan hasil maksimal 100 dengan benar. Anak-anak hebat, ayo kita ingat kembali ya cara menjumlahkan bilangan. Yuk perhatikan contoh berikut. Hitung banyaknya buah sesuai gambar. Nah, di situ ada buah jambu yang dikelompokkan menjadi 10-10. Kotak yang pertama 10-nya ada 2, berarti 20. Digabung dengan kotak yang kedua, 10-nya juga ada 2, berarti 20. 20 ditambah 20 sama dengan 40. Jadi, banyaknya buah jambu sebanyak 40 buah. Kemudian gambar yang kedua ada gambar buah salak. Perhatikan dulu kotak yang pertama ya. Di situ 10-nya ada 2. Kemudian ditambah 3. Berarti 20 ditambah 3 sama dengan 23. Selanjutnya kotak yang kedua di situ ada 21. 23 ditambah 21 sama dengan 44. Jadi, banyaknya buah salak sebanyak 44 buah. Berikutnya ada buah sirsa. Kita hitung dulu kotak yang pertama. Di situ 10-nya ada 3, berarti 30. Digabung dengan di situ 10-nya ada 2, berarti 20. 30 ditambah 20 sama dengan 50. Banyaknya buah sirsa sebanyak 50 buah. Selanjutnya ada buah kedondong. Yuk kita hitung lagi ya anak-anak hebat. Kotak yang pertama 10-nya ada 2, berarti 20. Ditambah di situ 5. 20 ditambah 5 sama dengan 25. Digabung dengan kotak yang kedua. Di situ 10-nya ada 2, berarti 20. 25 ditambah 20 sama dengan 45. Jadi, banyaknya buah kedondong sebanyak 45 buah. Dan yang terakhir ada buah bengkoang. Perhatikan kotak yang pertama dulu ya anak-anak hebat. 10-nya ada 3, berarti 30. Digabung dengan kotak yang kedua. 10-nya juga ada 3, berarti 30. 30 ditambah 30 sama dengan 60. Jadi, banyaknya buah bengkoang sebanyak 60 buah. Anak-anak hebat, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini ya. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Banyak pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26. Cara penyelesaiannya bisa dengan cara penjumlahan susun ke bawah atau bersusun pendek. Bilangan disusun ke bawah. Puluhan diletakkan lurus dengan puluhan.
Satuan diletakkan lurus dengan satuan. Tahap pertama, jumlahkan dulu satuannya. Di sini satuannya yaitu angka 3 dan 6. 3 satuan ditambah 6 satuan sama dengan 9 satuan. Kemudian tahap kedua, jumlahkan puluhan. Puluhannya di sini adalah angka 2 dan 2. 2 puluhan ditambah 2 puluhan sama dengan 4 puluhan. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Yuk kita selesaikan soal penjumlahan berikut ini ya anak-anak hebat. Yang pertama ada soal 34 ditambah 24. Langkah yang pertama yaitu kita jumlahkan dulu satuannya. Ingat ya anak-anak hebat, satuan terletak di belakang. Jadi di sini satuannya yaitu angka 4 dan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya kita jumlahkan puluhannya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 34 ditambah 24 sama dengan 58. Soal yang kedua ada 27 ditambah 30. Ingat, kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 7 ditambah 0 sama dengan 7. Selanjutnya angka puluhannya yang berada di depan ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 27 ditambah 30 sama dengan 57. Selanjutnya ada bilangan 18 ditambah 41. Kira-kira berapa ya hasilnya? Langsung saja kita jumlahkan ya. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi 18 ditambah 41 sama dengan 59. Kemudian 33 ditambah 34. Kita jumlahkan dulu satuannya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian puluhannya yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 33 ditambah 34 sama dengan 67. Dan yang terakhir ada bilangan 53 dan 44. Kita jumlahkan satuannya dulu. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi 53 ditambah 44 sama dengan 97. Anak-anak hebat, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Masalah tersebut dapat ditulis dalam bentuk soal cerita penjumlahan. Perhatikan contoh berikut ya. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, di sini yang pertama yaitu tangkai bunga mawar milik Siti sebanyak 43. Dan yang kedua, di sini gambar tangkai bunga mawar milik Dayu. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berarti di sini tangkai bunga mawar milik Dayu yaitu 43 ditambah 2 sama dengan 45. Jadi, Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Selanjutnya, Bu Indah punya soal lagi ya. Pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun ke bawah. 52 ditambah 7 sama dengan berapa ya? Kita jumlahkan dulu satuannya. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Selanjutnya yaitu puluhannya. Di situ puluhannya ada angka 5. Ada angka 5 saja ya di situ anak-anak hebat. Berarti jawabannya di situ tetap 5. Jadi pepaya pedagang B ada 59 buah. Soal selanjutnya yaitu Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai lebih banyak dari Lani. Berapa banyak bunga matahari yang dimiliki oleh Dayu?
Nah, kita bisa menggunakan cara bersusun ke bawah atau cara bersusun pendek ya anak-anak hebat. Bunga matahari Lani sebanyak 25. Sedangkan bunga matahari Dayu 24 tangkai lebih banyak dari Lani. Jadi di sini bunga matahari Dayu sebanyak 25 ditambah 24. Kita jumlahkan dulu satuannya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian puluhannya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi banyak bunga Dayu yaitu 49 buah. Selanjutnya, keranjang merah memuat 61 buah jeruk. Keranjang biru memuat 22 buah jeruk lebih banyak dari keranjang merah. Berapakah banyak buah jeruk yang dapat ditampung keranjang biru? Nah, di sini keranjang merah hanya memuat 61 buah jeruk. Sedangkan keranjang biru memuat 22 buah jeruk lebih banyak dari keranjang merah. Jadi di sini banyak buah jeruk yang ditampung keranjang biru adalah 61 ditambah 22. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi banyak buah jeruk yang dapat ditampung keranjang biru adalah 83 jeruk. Kemudian Udin memiliki 33 buah permen. Benny memiliki permen 13 buah lebih banyak dari Udin. Berapa banyak permen yang dimiliki oleh Benny? Nah, di sini permen Udin sebanyak 33. Sedangkan permen Benny sebanyak 13 lebih banyak dari Udin. Berarti banyak permen yang dimiliki Benny yaitu 33 ditambah 13. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi banyak permen yang dimiliki Benny adalah 46 permen. Dan yang terakhir, Edo memiliki 51 butir kelereng. Benny memiliki kelereng 37 buah lebih banyak daripada Edo. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Benny? Perhatikan di sini ya anak-anak hebat. Kelerengnya Edo ada 51. Sedangkan kelerengnya Benny ada 37 buah lebih banyak daripada Edo. Berarti di sini banyak kelereng Benny yaitu 51 ditambah 37. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Benny yaitu 88 butir kelereng. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 4, muatan pelajaran matematika. Pengurangan dua bilangan tanpa teknik meminjam. Hasil pengurangan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun pendek. Ayo perhatikan contoh berikut. 45 dikurang 12. Perhatikan gambar gelas pada layar. Jumlah gelas keseluruhannya ada 45. Selanjutnya, gelas yang disilang berjumlah 12. Artinya, 12 gelas hilang atau dikurangi. Nah, selanjutnya, untuk menghitung hasilnya, kamu cukup menghitung berapa jumlah gelas yang tidak disilang. Atau, kita bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek. Perhatikan langkah-langkahnya yang berada di sebelah gelas. 45 dan 12 kita susun ke bawah. Selanjutnya kita garis dan kita beri tanda kurang. Langkah awal kita harus mengurangi bagian satuan, yaitu angka 5 dan angka 2. 5 dikurang 2 hasilnya sama dengan 3.
Selanjutnya, kita akan mengurangi bagian puluhan. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka, hasil dari 45 dikurang 12 sama dengan 33. Ayo perhatikan contoh berikutnya. 47 dikurang 22. Kedua bilangan ditulis bersusun ke bawah. Perhatikan 47 yang di atas, selanjutnya yang di bawahnya 22. Setelah itu, kurangkan nilai satuan kedua bilangan. Nilai satuannya yaitu 7 dan 2. 7 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 5 satuan. Kemudian, kurangkan nilai puluhan kedua bilangan. Puluhan kedua bilangan yaitu 4 dan 2. 4 puluhan dikurangi 2 puluhan sama dengan 2 puluhan. Jadi, hasil akhirnya 47 dikurang 22 sama dengan 25. Agar semakin paham, ayo perhatikan contoh berikut. 56 dikurang 24. Selanjutnya, kita mengurangkan satuan terlebih dahulu. 6 dikurang 4, hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya, kita kurangi bagian puluhan. 5 dikurang 2, hasilnya 3. Maka, 56 dikurang 24 sama dengan 32. 97 dikurang 51 hasilnya sama dengan 46. Menyelesaikan soal cerita pengurangan. Perhatikan contoh soal berikut. Ibu memiliki persediaan 48 piring. Sebanyak 16 piring merupakan piring plastik, sedangkan sisanya piring keramik. Berapa banyak piring keramik milik ibu? Penyelesaian kalimat matematikanya 48 dikurang 16. Agar lebih mudah, kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Langkah awal, kita buat angka 48 dan 16 secara bersusun ke bawah. Selanjutnya, kita kurangi bagian satuan, yaitu 8 dikurang 6. Hasilnya sama dengan 2. Setelah itu, kita kurangi bagian puluhan. 4 dikurang 1, hasilnya sama dengan 3. Jadi, banyak piring keramik milik ibu ada 32 buah. Menjelaskan hubungan pengurangan dan penjumlahan. Perhatikan penjumlahan berikut. 54 ditambah 10 hasilnya sama dengan 64. Karena 54 ditambah 10 hasilnya 64, maka 64 dikurangi 10 akan menjadi 54 kembali. Dapat ditulis 64 dikurang 10 sama dengan 54. Hal ini juga berlaku untuk 64 dikurangi 54 akan menghasilkan 10. Dapat ditulis 64 dikurang 54 sama dengan 10. Agar semakin paham, ayo kita perhatikan contoh berikutnya. 53 ditambah 24 sama dengan 77. 77 dikurang 24 sama dengan 53. 77 dikurang 53 sama dengan
24. Contoh selanjutnya, 65 ditambah 33 sama dengan 98. 98 dikurang 33 sama dengan 65. 98 dikurang 65 sama dengan 33.